Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama-tama kami ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Ini di minggu pertama, di tahun yang baru, di bulan yang baru, ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Semua bersuka cita? Ya, di tahun yang baru ini kita semua bersuka cita. Paling tidak kita bersuka cita karena kita bisa melewati tahun 2024. Ya, saudara yang terkasih, ada banyak orang yang ingin melewati tahun 2024, tapi ada juga yang tidak Tuhan izinkan untuk melewati tahun 2024. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang masih Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, dan tetap sampai sehari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam kita di tahun yang baru ini, di dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, ya, tahun ini kita memiliki satu tema yang Tuhan berikan bagi setiap kita, bahwa kita berjalan, ya, di dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu tema yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2025 ini. Saudara yang terkasih, ya, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Karena tema tahun kita, tema setahun, sepanjang tahun ini adalah mata pandangan, arah pandangan yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, berjalan dalam penyertaan Tuhan, mengawali langkah kita, perjalanan kita di bulan dan di tahun yang baru ini, ya. Mari kita mengawali semua di dalam Tuhan, ya. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara, akui atau tidak akui bahwa kita ada hari ini itu karena Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kita berkata bahwa saya ada karena saya hebat, saya ada karena saya kuat, ya, karena saya sehat, karena saya mampu, tidak. Tetapi saya ada karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita, wajib setiap kita yang percaya itu masuk di dalam penyertaan Tuhan. Kalau dalam penyertaan Tuhan itu, ketika kita masuk dalam penyertaan Tuhan itu, artinya apa? Kita akan mencapai satu tujuan yang dimana Tuhan akan mengendalikan setiap kehidupan kita. Ya, saudara percaya bahwa hidup ini bukan lagi milik kita? Percaya? Amin. Ya, hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi hidup ini adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang bertindak semau pikirannya, ya. Ada banyak orang bertindak, ya, seperti apa yang dia harapkan, dia inginkan. Padahal sebenarnya sebagai orang percaya, kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, acap kali ada banyak orang gagal dalam kehidupan ini karena memang berjalan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu mengawali dalam perjalanan kita di tahun yang baru ini, saudara, kebenaran firman Tuhan, ya, tema yang diberikan bagi kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Ketika saya bertanya sama Bapak Gembala Senior, bagaimana tema kita tahun ini, ternyata memang searah gitu, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang saya dapat, demikian juga yang Bapak Gembala Senior dapat. Nah, saudaraku yang terkasih, akhirnya kita mengikuti, ya. Dan ini juga tema dari Bapak Gembala Senior,
berjalan dalam penyertaan Tuhan. Artinya searah. Ketika kita memusatkan pandangan kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus itu, pertama-tama saudaraku yang terkasih, kita harus mengawali dalam perjalanan, ya, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Sehingga apa? Pandangan kita tidak kurang, ya, pandangan kita tidak terganggu ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dulu dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari kita buka di dalam Matius 6. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Sudah dapat semua? Amin. Amin. Ya, kalau sudah dapat semua kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang 25, saudara baca 26, demikian seterusnya. Hal kekhawatiran, demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu juga lebih baru itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah apapun di ladang dan tumbuh tanpa dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang dimana berbicara tentang hal kekhawatiran. Ya, Yesus menyampaikan satu kebenaran bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menambahkan sehasta daripada umurnya, ya, atau setahun atau sejengkal daripada umurnya, karena kekhawatiran. Ya, kekhawatiran, ya, malah mengurangi umur kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal kekhawatiran ini boleh sering menjadi, ya, masalah di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Apalagi kita menjalani tahun 2025 ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang mungkin berpikir bagaimana kehidupan kita ke depan. Tetapi sebagai orang percaya, Yesus sampaikan, ya, dikatakan bahwa apakah, ya, dengan kekhawatiranmu kamu dapat menambahkan sehasta daripada umurmu? Apakah dengan kekhawatiranmu maka engkau akan mendapatkan sesuatu? Tidak. Justru kata Tuhan begini, disampaikan dengan disampaikan dengan perumpamaan yang luar biasa. Dia berkata, perhatikan burung-burung di udara. Ya,
mereka tidak menabur, ya, tetapi mereka diberi makan. Mereka menuai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu kemudian khawatir tentang pakaian, ya, khawatir tentang makanan yang tadi, apa yang kami makan dan apa yang kami minum. Ya, lalu kemudian khawatir tentang pakaian. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, Yesus sampaikan bahwa lihatlah bunga bakung. Saudaraku yang terkasih, bunga bakung itu sedemikian indah, ya. Dia berkata bahwa Salomo dalam kemegahannya pun tidak pernah memakai pakaian seindah itu. Nah, kalau semuanya itu Tuhan bisa pelihara, apatah lagi kita sebagai ciptaan yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah ciptaan yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Karena saudara bukan diciptakan melalui satu firman lalu terjadi, tidak. Tetapi kita diciptakan melalui mahakarya Allah. Amin. Ya, kita diciptakan melalui mahakarya Allah. Kita dibentuk, Dia membentuk sedemikian rupa. Dia adalah suatu pembuat model yang luar biasa, sehingga terciptalah kita manusia. Kalau yang lain, Bapak Ibu Saudara, semua jadi oleh karena firman. Jadilah, muncullah, ya. Biarlah tanah menumbuhkan tumbuhan. Jadi hanya dengan perkataan. Tetapi manusia, saudara yang terkasih, ya, tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang Tuhan buat. Hidup kita terjadi karena proses mahakaryanya Tuhan. Ya, Dia bentuk kepala, Dia bentuk tangan, Dia bentuk badan, Dia bentuk kaki. Ya. Lalu bagaimana, coba bayangkan saudaraku yang terkasih, Dia bentuk seorang wanita yang luar biasa, diambil dari tulang rusuk. Ya. Lalu Dia membentuk seorang wanita. Betapa luar biasanya mahakarya Tuhan. Jadi saya dan saudara adalah mahakaryanya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat, ya, menghargai. Artinya saudaraku yang terkasih, Tuhan sangat menghargai karyanya. Ia tidak ingin karyanya ini jatuh dan tersesat. Ia tidak ingin kita sengsara. Ia tidak ingin kita merasakan hal yang tidak baik. Ya, Ia ingin kita merasakan sesuatu yang baik. Karena apa? Dia punya rencana yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya Dia berkata bahwa mari, ya, berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita keluar dari jalur penyertaan Tuhan, keluar dari jalannya Tuhan, maka kita akan capek. Saudara yang terkasih, ya, berulang kali saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, tapi mereka keluar dari jalannya Tuhan, ya, mereka keluar dari jalannya Tuhan itu bukan berarti relnya terpisah, tidak. Mereka memberontak, mereka bersungut-sungut, mereka tidak taat, mereka melakukan hal yang jahat, mereka gak mau beribadah sama Tuhan, mereka pergi, mereka meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, saya sering sampaikan bahwa apa? Perjalanannya, ya, yang dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu hanya 40 hari, terjadi menjadi 40 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan betapa lamanya. Ketika kita keluar dari jalurnya Tuhan, kita yang capek sendiri. Itulah sebabnya ketika kita mengawali tahun 2025 ini, mari kita mengawali dengan berjalan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya. Nah, bagaimana kita bisa berjalan dalam penyertaan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sementara juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kekhawatiran mungkin bisa menjadi
menjadi beban di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan saudara yang terkasih, kita lihat bahwa di ayat 33 menjadi satu fokus yang luar biasa. Dia berkata begini, menjadi satu hal yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita keluar dari kekhawatiran, bagaimana kita bisa keluar dan berjalan dalam penyertaan Tuhan, sehingga tantangan demi tantangan kita akan lewati. Karena apa? Firman, bersama dengan Tuhan, ya, kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi kenapa sering sekali hanya perkara-perkara kecil saja kita tidak mampu? Ya, padahal janji Tuhan, bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara yang besar. Padahal saudara, perkara kecil saja terkadang membuat kita sering mewek. Ya, tahu mewek? Sering menangis, sering tidak kuat, sering tidak tahan, sering akhirnya putus asa, sering kecewa. Masalah yang kecil. Ya, padahal janji Tuhan bagi kita, wow, luar biasa. Kalau kita baca di dalam Misa, bersama Tuhan kan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara kecil aja gak mampu. Kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Sering sekali orang percaya mengalami hal ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan dalam penyertaan Tuhan? Dia berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini yang menjadi fokus di dalam pasal ini, di dalam ayat ini, dari ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Ini yang menjadi titik fokus yang dimana kita harus pelajari bagaimana kita keluar di dalam kekhawatiran kita. Bapak Ibu Saudara, dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, memang Tuhan sudah mencari kita. Tuhan mencari kita, Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari saya dan saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, saat ini bukan Tuhan lagi yang mencari kita, tapi kita juga harus cari Tuhan. Tuhan cari, tapi kita nggak cari Tuhan, nggak akan ketemu. Ya, kalau ketemu juga itu cuma anugerah. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, mulai mengawali tahun 2025 ini, mari kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, ya, mencari perkenanan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kita mau keluar dari kekhawatiran kita, kalau kita mau keluar dari hal apa yang menakutkan kita dalam hidup ini, banyak saudara. Saudara, tidak hanya saudara yang punya masalah, kami pun punya banyak masalah. Kami pun punya banyak, kalau dihitung dari kekhawatiran, kami mungkin orang yang paling khawatir dalam hidup ini. Ya, kami adalah orang yang paling khawatir dalam hidup ini. Tetapi bagaimana, apakah kekhawatiran itu boleh membatasi kami dalam melayani Tuhan? Apakah kekhawatiran itu membatasi kami di dalam hal beribadah kepada Tuhan? Tidak. Jangan sampai kekhawatiran kita membatasi, menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang paling utama di dalam kehidupan setiap orang percaya adalah firman Tuhan yang demikian berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, cari dahulu sumber daripada berkat itu, karena sumbernya itu bersumber dari kerajaan Allah. Ya, karena berkat-berkat itu akan dicurahkan dari kerajaan Allah, bukan dari kerajaan yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
Itulah sebabnya ada sedikit penghasilan, sedikit kalau diberkati rasanya cukup. Amin. 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 Disertai dengan ucapan syukur itu sangat memberkati. Tapi walau penghasilannya banyak, saudara, ya, kalau tidak disertai dengan ucapan syukur, ya, kurang terus. Ya, kalau kita ini, saudaraku yang terkasih, tidak pernah ada rasa, manusia ini tidak pernah ada rasa cukup, tidak pernah ada rasa puas. Ya, lagi dan lagi dan lagi. Ya, terkadang Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita lihat saja di dalam posisi misalnya bahwasanya ada pembagian dari pemerintah bagi-bagi, ya, untuk apa? Untuk raskin, ya, yang mendaftar bukan orang-orang miskin. Ya, hal-hal seperti itu kan, ya. Ada misalnya bagi sembako buat janda-janda, ya, yang bukan janda juga ikutan contoh gitu. Ya, kita ini nggak pernah ada rasa puas. Kita tidak terima keadaan yang sebenarnya. Kita mau semua kita, ya. Ada pembagian kaos buat anak-anak muda, nenek-nenek juga ikut ambil. Contohnya gitu. Padahal khusus untuk anak muda. Ya. Tapi di sini tidak ada. Ya. Kita semua di sini ada di dalam porsinya masing-masing. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu sebabnya dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita mau cari kerajaan itu, kita mau cari sumber itu. Kalau kau sudah menemukan sumber itu, maka kekhawatiran ini, saudaraku yang terkasih, ya, tidak akan menjadi pusat perhatian kita. Apa kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini? Boleh. Khawatir itu manusiawi, ya. Kalau ada orang manusia, kalau ada, ya, kalau ada orang tidak khawatir sama sekali lagi dalam hidup ini, manusia setengah dewa itu. Betul, ya. Berarti kan di bawahnya Tuhan sedikit, di bawahnya Yesus sedikit, ya. Karena Yesus tidak punya kekhawatiran, ya. Dia manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kenapa kita harus khawatir, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Ya, kita khawatir. Ya, firman Tuhan berkata, kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, 365 kali, 366 ya. Tuhan berkata, jangan takut. Ya, berarti setiap hari Tuhan ingatkan kita, jangan takut. Jangan takut. Ya, kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan, mau berjalan dalam penyertaan Tuhan, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, cari kerajaan. Ya, jangan lagi kita ada dalam tahun 2025 ini, kita tidak ada lagi dalam keadaan malas-malasan. Tapi saudara, mari kita giat, mari kita penuh dengan semangat. Ya, kalau kita sudah mulai malas-malasan, Bapak Ibu saudara, saya juga sampaikan, saya komitmen dalam hati, tahun 2025 ini harus berubah cerita hidupnya. Ya, harus berubah, ya. Bukan berubah semakin terpuruk, tapi berubah semakin baik. Bagaimanapun keadaannya, saudaraku yang terkasih, mungkin situasi tidak mendukung, paling tidak kita sudah melakukan yang terbaik. Amin. Ya,
Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, berjalan dalam penyertaan Tuhan, pertama kita harus mencari kerajaan surga. Mencari kerajaan surga dengan apa? Dengan mencari pertama hadirat Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan setiap waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Hari Minggu kita datang sebagai orang percaya, kita wajib datang beribadah. Saudara, setiap hari kita wajib untuk berdoa sama Tuhan. Setiap hari kita mulai bangun mesbah kepada Tuhan. Mulailah cari Tuhan, mulailah temukan Dia. Amin. Ya, sediakan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi atau kamu tidak bisa tidur, berdoalah sama Tuhan. Ambil waktu itu untuk berdoa. Ya, malam berdoa, pulang kerja, ya ambil waktu kita saat teduh dengan Tuhan. Ya, jangan kita malas. Bapak Ibu Saudara, ya, situasi-situasi keadaan sekarang, kekhawatiran itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita akan lupa. Kita akan senantiasa lupa akan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita lupa hubungan kita dengan Tuhan. Kita sering lupa berdoa. Ya, masalah perkara dalam dunia ini, capeknya kita, sibuknya kita, seringkali kita lupa berdoa dengan Tuhan. Kita lupa kita punya Allah yang selalu menolong kita. Ya, kita selalu andalkan kekuatan kita. Ya, padahal kita punya Tuhan yang selalu mau tolong kita. Tapi kita seolah-olah orang kuat, orang hebat, gak mau ditolong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, hal yang kedua, dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, hal yang kedua adalah mencari kebenaran, berbuat benar, hidup dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, cari kebenarannya, hidup dalam kebenarannya, lakukan. Hidup dalam kebenaran itu apa? Lakukan firman-Nya. Lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup dalam kebenaran. Kalau kita sebagai orang percaya enggak hidup benar, bagaimana mungkin kita juga berkata bahwa kita orang percaya? Dosa sudah diampuni sama Tuhan. Ya, kita sudah terampuni. Tuhan sudah pikul setiap dosa yang menghalangi kehidupan kita. Tapi seringkali kita gagal di dalam hal ini. Seringkali Tuhan sudah hapus dosa kita. Ya, saudara yang terkasih, kita seringkali berkata, Tuhan kenapa dihapus? Saya mau ambil lagi, boleh gak? Ya. Dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ketika kita sudah mencari kerajaan Allah, temukan Dia, hubungan yang baik dengan Dia, maka kita hidup di dalamnya, hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, banyak hal. Ada masalah ini, pekerjaan dan kehidupan kan seperti ini, oke, boleh. Tapi saudaraku yang terkasih, jangan lupa hubunganmu dengan Tuhan dan engkau melakukannya dengan benar. Amin. 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 Ya. Ketika kita bekerja, bekerjalah dengan benar. Ketika kita berusaha, berusahalah dengan benar. Ya, tanpa mengorbankan kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah.
Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, bukan berarti kita tidak pergi kemana-mana, kita pergi bertapa saja di hutan, gitu ya. Supaya apa? Kita tidak terjangkit oleh dosa, tidak terpengaruh oleh teman-teman. Bukan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hidup benar adalah hidup melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan hari ini? Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 28 ya, ayat 1. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu baik-baik pada hari ini dan engkau melakukannya, maka segala berkat ini akan datang kepada. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Ya, apabila engkau mendengar baik-baik dan melakukannya dengan baik. Ya, saudaraku yang terkasih, hidup dalam kebenarannya adalah melakukan firman Tuhan dengan baik. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, melakukan firman Tuhan juga tidak dengan baik. Ya, bukan dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang diperhitungkan dengan kebenaran? Saudaraku yang terkasih, Abraham adalah orang yang berdosa. Ya, Abraham itu adalah orang yang berdosa. Dia adalah manusia sama seperti kita. Ya, dia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya, sehingga saudaraku yang terkasih, sehingga dia punya anak dari pembantunya, dia punya anak juga dari istrinya, yang sampai hari ini tetap ya bertengkar seperti itu. Nggak bertengkar ya? Tetap musuhan tadi ya. Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang terjadi. Tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Allah memperhitungkan semua itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham? Ya, yang dilakukan oleh Abraham, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, adalah tindakan daripada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Allah berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu itu kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini anak yang sudah lama ditunggu, ya. Dan ini juga lahir di masa-masa tua mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Lalu kemudian lahir pula itu satu-satunya, dan janji Tuhan bahwa itulah yang menjadi ahli waris daripada keturunan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tiba-tiba firman Tuhan berkata bahwa anak itu harus dikorbankan, harus diberikan kepada Tuhan. Pertanyaan kepada Abraham harus, bagaimana mungkin Tuhan, kalau ini anak saya korbankan, lalu siapa yang menjadi keturunan? Kata Tuhan bahwa saya harus punya keturunan. Keturunan saya seperti pasir di laut, bintang di langit. Kalau kamu berhasil menghitung bintang Abraham, sebegitu banyaklah keturunan. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, bagaimana mungkin ya harapan satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan itu sampai kepada Abraham, ya, meskipun dalam keadaan sedih, tapi dia melakukannya dengan benar. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut satu kebenaran oleh Tuhan, karena tindakan berdasarkan firman yang tersampaikan.
Oleh sebab itu ketika kita mendengar firman dan melakukan kebenaran firman, itu adalah Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Artinya kita hidup dalam kebenaran, tindakan imanmu. Ya. Dan ketika Tuhan sampaikan kita harus mengasihi, tapi kita gagal mengasihi. Ketika Tuhan menyampaikan kepada kita mengampuni, tapi kita gagal untuk mengampuni. Ketika Tuhan sampaikan kepada kita beri, tapi kita gagal untuk memberi karena kekhawatiran kita. Akhirnya itu adalah dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata begini, kalau ada orang yang tahu berbuat benar namun tidak melakukannya, itu dosa. Ya, ibadah itu benar nggak? Kalau anda nggak ibadah, saudara sendiri mau. Ya, benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mau awali. Jadi bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Kebenaran, tindakan kita dalam kebenaran. Ya, tidak peduli bagaimana kehidupan kita, tidak peduli ya ketika Tuhan tidak peduli bagaimana Abraham sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika Abraham bertindak melakukan apa yang Tuhan perintah, itu adalah Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dari situ Tuhan berkata bahwa Abraham adalah bapa orang percaya, bapa orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, hari ini mari kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita satu pencerahan, memberikan kita semangat kembali supaya bagaimana kita hidup dalam penyertaan Tuhan, bagaimana kita hilang, bagaimana kita menghilangkan kekhawatiran, bukan hilang, ya, menghilangkan kekhawatiran, meninggalkan kekhawatiran kita, yaitu dengan kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana kita berjalan dalam penyertaan Tuhan? Maka carilah dahulu kerajaan Allah, cari sumbernya. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim, cari. Tidak hanya ke gereja, ya, gereja sekali seminggu kita beribadah, ya, ada komsel di gereja. Tetapi yang lebih utama saudara, hubungan intim kita dengan Tuhan, pagi, siang, malam, sore. Ayo, sore dulu ya baru malam. Pagi, siang, sore, malam. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, ya, kalau susah bangun pagi, ya, jangan tidur malam. Ya, kalau malam dia katanya susah tidur siang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya, firman ini boleh membangun iman kita, membangun semangat kita. Kita semangat memulai tahun 2025 ini. Mari kita mau lakukan, mari kita mau buat, ya, catatan yang baru. Ya, catatan yang lama sudah berakhir, catatan yang baru. Kita buka lembaran yang baru. Saudaraku yang terkasih, ya, coret bagaimana perjalanan hidup kita. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya, hidup dalam penyertaan Tuhan. Pertama tadi apa? Mencari kerajaan Allah. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Janji Tuhan ini perlu kita pegang, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, dia berkata di dalam Yeremia 33 ayat 14, sesungguhnya, ingat, Yeremia 33 ayat 14, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku artinya Tuhan
akan menepati janji yang telah kukatakan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia ingkar janji, tapi Tuhan tidak ingkar janji. Ya, dalam Kisah Para Rasul dia berkata, aku akan menggenapi kepadamu. Kisah Para Rasul 13 ayat 34b. Ya, dia berkata, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepadamu. Artinya Tuhan akan menepati janji. Kita tinggal tunggu waktu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ialah Tuhan yang menuntun kita di sepanjang tahun ini. Dan dimulai dari awal minggu pertama ini, saudara yang terkasih, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, rencana-rencana kita kepada Tuhan. Biarlah semua terjadi di dalam kendalinya Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan hiduplah dalam kebenarannya, sehingga semua akan ditambahkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan.